Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Kita akan lanjutkan pembicaraan kita tentang roadmap masa depan Indonesia, jalan pintas mencegah revolusi sosial. Kita akan masuki bab pertama, bukan bab pertama tapi opsi kedua, yaitu menjadi lumbung pangan dunia. Kita memang memiliki tanah air yang luar biasa luas, luar biasa subur, dan memiliki laut yang kaya. Jadi kita punya hak prerogatif untuk menjadi lumbung pangan dunia. Lumbung pangan dunia artinya apa? Artinya kita melihat negara-negara lain sebagai pasar. Karena potensi kita yang luar biasa. Tanpa pengaturan suhu pun, semuanya bisa tumbuh di negeri ini. Jadi hak prerogatif bangsa Indonesia ini untuk menjadi lumbung pangan dunia selama ini telah direduksi oleh pemerintah dari periode ke periode, 5 tahun ke 5 tahun berikutnya, cuma membawa konsep ketahanan pangan. Artinya kita menyerahkan sebagian dari kebutuhan perut bangsa ini kepada bangsa lain. Karena ketahanan pangan artinya kita akan penuhi sebisanya. Kekurangannya kita boleh impor. Artinya kita tidak terlalu kreatif untuk membuat negeri ini menjadi lumbung pangan dunia, menjadi solusi dalam setiap krisis bangsa-bangsa lain. Bukan kita ikut dalam krisis itu dan menjadi korban. Nusantara, mari kita lihat. Negara kita ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terdiri dari sekitar 17.508 pulau besar dan kecil. Semuanya terhampar di garis khatulistiwa yang memberinya iklim tropis dan sangat baik untuk bercocok tanam. Wilayah negara kita ini terbentang sepanjang 3.977 mil antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dengan luas daratannya saja 1.922.570 km persegi, dan luas lautannya 3 kalinya hampir, yaitu 3.257.483 km persegi. Dengan luas daratan segini dan subur, bagaimana bangsa ini tidak mampu, Ibu Pertiwi tidak mampu memberi makan anak-anaknya? Pasti ada yang salah dalam manajemen, dalam urusan yang satu ini. Kita punya hutan terluas nomor 2 di dunia. Luas kawasan hutan Indonesia tahun 2012. Ya, kita zaman ini
2 periode terakhir kita tidak punya data yang akurat tentang ini. Jadi luas kawasan hutan kita mencapai 130,61 juta hektar. 130,61 juta hektar. Kawasan konservasinya 21,17 juta hektar. Kawasan lindung 32,06 juta hektar. Kawasan produksi terbatas 22,82 juta hektar. Kawasan produksi 33,68 juta hektar. Dan kawasan produksi yang dapat dikonversi 20,88 juta hektar. Luas kawasan hutan tersebut mencapai 68,6% dari total luas daratan Indonesia. Jadi punya daratan yang begitu luas, lahan yang begitu luas. Kalau ada orang yang tidak punya lahan, kalau ada petani kita yang tidak punya lahan, ada kesalahan di situ. Dan ini tidak bisa dibiarkan terus berlangsung. Kemudian kawasan maritim kita. Potensi maritim kita ini negeri seluas 1.922.570 km persegi ini dan luas lautannya yang 3.257.483 km ini memiliki 34 provinsi dengan 516 kota dan kabupaten. Dan 216 diantaranya berada di tepi pantai, danau, dan sungai. Luar biasa hebatnya negeri ini. Tapi ini selama 75 tahun lebih setelah merdeka, ini cuma berupa potensi saja. Belum dikembangkan dengan sungguh-sungguh. Terus apa kenyataannya sekarang? Kita dengan konsep ketahanan pangan dan dengan kebanggaan yang luar biasa, kita telah menghidupi petani-petani negara lain. Karena kita doyan impor. Dan kita adalah negara agraris. Katanya. Dan ketahanan pangannya seperti ini. Ketahanan pangan ala Neolib. Setiap tahun kita mengimpor pangan. Ada 28 item yang kita impor yang nilainya 100 triliun lebih setiap tahun. Itu dengan kurs 9.500 sampai 10.000. Dan sekarang ketika rupiah mengkeret seperti ini dan tidak ada upaya untuk membuat rupiah kuat, karena ada yang senang dengan ini, karena ada yang menghasilkan dolar dengan ini di negeri kita, sehingga mereka senang rupiah mengkeret terus. Di luar negeri ini ada subversif. Menghancurkan mata uang sendiri, nilai mata uang sendiri adalah subversif. Tapi ini berlangsung pada sekian puluh tahun, ya, dan tidak ada sanksi buat mereka-mereka itu. Nah sekarang mari kita lihat ketahanan pangan ala Neolib ini telah membuat kita impor pangan 100 triliun lebih. Nah, kalau kursnya 15.000 seperti sekarang ini, itu mungkin menjadi 150 triliun. Jadi ada pasar pangan senilai 150 triliun yang tidak digarap. Kemudian ketika kita mau menggarapnya, kita melupakan petani kita. Kita serahkan lagi kepada perusahaan-perusahaan macam Wimar Group dan lain-lain, Sinarmas dan lain-lain, yang ketika mereka untung harga komoditas tinggi, mereka tidak mau menjualnya dengan harga lokal di sini. Mereka yang telah beruntung besar ini tidak mau menjadi saudara pada saat seperti itu.
Tapi kalau lagi susah, mereka merasa saudara sama-sama Indonesia. Ketika untung, ketika harga komoditas tinggi, mereka menjualnya dengan harga ekspor kepada rakyat Indonesia. Tidak boleh dibiarkan. Pemerintah yang akan datang harus mampu melunakkan para konglomerat ini, sehingga yang pertama harus dilakukan dia adalah mencintai negeri ini lebih dulu daripada negeri-negeri lain, daripada uang. Jadi selamatkan pasar domestik lebih dulu. Nah, kita mengimpor 28 item. Yang pertama adalah beras. Nilainya luar biasa besar. Ya, ini sampai pertengahan bulan tahun saja waktu itu ya, tahun 2012, 90,07 juta US dollar atau 167,51 juta kilogram. Negara asalnya Vietnam, Thailand, Pakistan, India, Amerika Serikat, dan lainnya. Kita impor dari sana. Kemudian jagung, kita impor juga. Impornya 275,8 juta. Volumenya 807,35 juta kilogram. Negara asal India, Brasil, Paraguay, Argentina, Amerika Serikat. Ini bukan angka akhir tahun, ini dulu angka-angka yang diambil pada bulan-bulan tengah, April. Kemudian ada kedelai, impor juga negara seluas ini. Nilai impor sampai April, waktu itu ya April, 302,9 juta US dollar, volumenya 502,02 juta kilogram. Negara asal Amerika Serikat, Malaysia, Argentina, Ukraina, Kanada, dan lainnya. Biji gandum, ini mungkin wajar saja kita nggak punya gandum di sini, dan Merslin. Nilai impor sampai April 771,43 juta. Tahun ini kita tidak tahu. 10 tahun terakhir kita tidak tahu. Ya. Tapi harus ada keterus-terangan dari BPS mengumumkan hal-hal seperti ini. Ini BPS zaman SBY. Volume impor sampai April 2 miliar kilogram. Negara asal Australia, Kanada, India, Amerika Serikat, Singapura, dan lainnya. Masa kita impor gandum dari negeri yang hampir tidak punya tanah, cuma seluas Rawamangun, Singapura. Impor, kita dari situ. Kemudian ada tepung terigu, nilai impornya 28,22 juta, volume impor sampai April 62,2 juta kilogram. Negara asal Sri Lanka, Ukraina, Turki, Vietnam, dan lainnya. Kemudian gula pasir. Negeri ini pada zaman penjajahan pun adalah produsen gula yang sangat besar di dunia. Tapi di zaman modern ini kita menjadi pengimpor gula pasir. Zaman Belanda kita pernah diboikot karena perang Bali yang membunuh penduduk setempat. Tentara-tentara Belanda ini membunuh penduduk setempat yang cuma bersenjatakan keris dengan senjata-senjata pembunuh massal. Kemudian produk gula kita diboikot di seluruh dunia. Nah, kita sekarang mengimpor 15,5 juta US dollar. Volumenya 25,9 juta kilogram. Tapi kalau sampai dihitung 1 tahun, hampir 1 tahun, maka dia bisa dikali 2. Negara asalnya Thailand, Malaysia, Australia, Selandia Baru, Korea Selatan, dan lainnya.
Kemudian ini dibedakan, ada gula tebu lagi. Gula tebu nilai impor sampai April 500,4 juta US dollar. Volume impor sampai April 930,8 juta kilogram. Negara asal Thailand, Brasil, Australia. Jadi banyak sekali kita gantungkan perut kita kepada negara-negara lain. Daging sejenis lembu, daging sapi, nilai impor sampai April 46,2 juta. Volume impornya 9,8 juta kilogram. Negara asal Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Singapura. 9 jenis lembu, ya, lembu. Nilai impor sampai April 53,76 juta. Volume impornya 18,34 juta kilogram. Negara asal Australia. Daging ayam kita juga impor. Nilai impor sampai April 72,24 ribu US dollar. Volume impor 26,27 ribu kilogram. Negara asal Malaysia. Mentega. Nilai impornya sampai April 24,42 juta. Volume impor sampai April 5,9 juta kilogram. Negara asal Selandia Baru, Belgia, Australia, Prancis, Belanda, dan lainnya. Serem. 12. Minyak goreng. Kita penghasil minyak goreng terbesar di dunia. Kita juga punya impornya. Dan ini mekanismenya bagaimana? Harus ada penjelasan tentang ini. Nilai impornya 27,03 juta US dollar. Ini harus dihitung, yang ini angka tahun 2012 sampai 2014. 10 tahun ke sini, 9 tahun ke sini, kita belum punya angkanya. Jadi mesti ada riset lagi tentang ini. Sekarang bagaimana posisinya? Volume impornya untuk minyak goreng ini 30,58 juta kilogram. Negara asal India, Malaysia, Vietnam, Thailand, Amerika Serikat. Susu nomor 13. Nilai impornya 226,8 juta US dollar. Volumenya 64,21 juta kilogram. Negara asal Selandia Baru, Amerika Serikat, Australia, Belgia, Filipina. Sampai kapan ini? Masa kita tidak bisa memelihara sapi di sini? Masa kita tidak bisa menghasilkan sapi perah di sini? Dengan kawasan yang begitu luas. Masa kita tidak bisa membuat peternak kita itu punya sapi? Di mana koperasi kita? Di mana Departemen Keuangan yang harus membiayainya? Di mana Departemen Pertanian dan Peternakan dan lain-lain? Selama ini ngapain? Kemudian bawang merah. Bawang merah kita impor. Di Brebes kita punya perkebunan yang luas, dan di tempat-tempat lain juga bisa, tapi kita impor senilai 12,73 juta US dollar. Volumenya 26,98 juta kilogram. Negara asal Vietnam, Thailand, India, Filipina, dan Myanmar. Bawang putih juga nilainya 75,35 juta US dollar. Volumenya sampai April 108,56 juta. Negara asal Cina dan India. Bayangkan, Cina dan India ini masing-masing penduduknya begitu besar, artinya ada banyak mulut, 1,5 miliar satu negara itu. Dua negara ini menjadi 3 miliar, masih bisa mengekspor bawang putih ke sini. Kelapa, nilai impor sampai April 290,9 ribu US dollar. Volumenya 326,5 ribu kilogram. Negara asal Thailand, Singapura, Filipina, dan Vietnam. Negeri ini dulu disebut negeri nyur melambai. Masa kita impor kelapa?
Kelapa sawit kita impor juga. Kita penghasil terbesar. Nilai impornya 1,174 juta US dollar. Volume impor sampai April 3,24 juta kilogram. Jadi nilainya 1,74 juta US dollar dan volumenya 3,24 juta kilogram. Negara asal Malaysia, Papua Nugini, dan Kepulauan Virgin. Lada. Dulu penjajah datang ke sini cari lada kita. Tapi kita impor sekarang 1,98 juta US dollar. Volumenya 131,69 ribu kilogram. Negara asal Vietnam, Malaysia, Belanda, Singapura. Belanda bisa mengekspor produknya ke sini. Produk lada yang dulu mereka datang ke sini dengan senjata-senjata pembunuh massal meminta konsesi dan monopoli. Teh, nilai impornya sampai April, ya selalu sampai April, 11,26 juta US dollar, volumenya 7,91 juta kilogram. Negara asal Vietnam, India, Kenya, Iran, dan Sri Lanka. Cengkeh, nilai impornya sampai April, ya cengkeh yang dulu dicari oleh para penjajah, 1,43 juta US dollar kita impor dengan volume 143,9 ribu kilogram. Negara asal Madagaskar, Mauritius. Kakao nomor 21, nilai impornya 19,45 juta, volume impornya 7,52 juta kilogram. Negara asal Ghana, Partai Gading, Papua Nugini, Malaysia, dan Kamerun. 22, cabai kering. Kita impor cabai kering. Negeri seluas ini. Nilai impor sampai April 5,91 juta kilogram. Volume 4,93 juta kilogram. Negara asal India, Cina, Thailand, Korea Selatan, dan Spanyol. 23, cabai awetan. Nilai impornya sampai April 789,7 ribu US dollar. Volume impornya 805,7 ribu kilogram. Negara asal Thailand dan Cina. 24, tembakau. Ini tembakau kita impor juga. Luar biasa. Nilai impornya sampai April 180,33 juta. Volume impornya 37,5 juta kilogram. Negara asal Cina, Turki, Brasil, Filipina, dan India. (25) Ubi kayu. Kita impor ubi kayu. Nilai impornya 28,53 ribu US dollar. Volumenya 101,6 ribu juta kilogram. Negara asal Vietnam. Kentang. Kita impor juga. Nilai impornya 12,9 juta US dollar. Volumenya 19,71 juta kilogram. Negara asal Australia, Kanada, Cina, dan Inggris. 27, kopi. Kita impor kopi, luar biasa. Nilainya 19,46 juta US dollar. Volumenya 8,41 juta kilogram. Negara asal Vietnam, Brasil, Italia, dan Amerika Serikat, dan lainnya. Dan 28, wonder boven wonder, kata orang Belanda. Indonesia impor garam. Iya, garam kita impor. Nilai impornya 30,44 juta US dollar. Volumenya 665,3 juta kilogram. Negara asal Australia, India, Jerman, Selandia Baru, dan Singapura. Ini data dari BPS Januari sampai April 2013. Yang sekarang dia makin besar atau dia makin kecil, kita tidak tahu. Tapi melihat doyannya kita impor pangan, bahkan pada saat-saat
panen pun kita impor pangan. Maka kita khawatir impor kita sekarang, impor pangan kita jauh lebih besar daripada 10 tahun yang lalu. Tapi ini perlu keterangan resmi dari BPS dan dari Menteri Pertanian dan lain-lain. Tidak bisa kita biarkan seperti ini terus. Nah, bagaimana caranya mengatasi masalah-masalah ini? Kita akan lanjutkan lagi pembahasan ini pada pertemuan berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.